Sebagai seorang Muslim, kita pasti sudah sering mendengar berbagai kisah Nabi Idris dengan segala keistimewaan dan kemuliaannya. Banyak hal dari kisah-kisah tersebut yang bisa kita jadikan teladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kisah Nabi Idris sering dikaitkan dengan kecerdasan luar biasa. Sifat kecerdasan yang dimiliki Nabi Idris diantaranya adalah sebagai orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Beliau juga merupakan ahli dalam bidang ilmu falak atau perbintangan. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan Nabi Idris AS melalui surah Al-Anbiya ayat 85 dengan bunyi sebagai berikut. Artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Idris diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama di Babilonia, Irak kuno. Sampai pada akhirnya beliau hijrah ke Mesir karena penduduk Babilonia di masa itu tidak bisa menerima apa yang Nabi Idris coba ajarkan. Dalam sebuah tafsir disebutkan bahwa Nabi Idris adalah orang yang gemar bertasbih kepada Allah. Ia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti menulis, belajar bahkan menjahit. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa menulis. Hal itu termaktub dalam surat Al-Alaq 4-5 yang artinya, yang mengajar manusia menulis dengan kolam. Orang pertama yang menulis dengan memakai kolam atau pena ialah Nabi Idris AS. Dia mengajarkan kepada manusia, atau jenis manusia, apa yang tidak diketahuinya, yaitu sebelum dia mengajarkan kepadanya hidayah, menulis dan berkreasi serta hal-hal lainnya. Asadul Usud adalah gelar yang diberikan Allah kepada Nabi Idris karena beliau tidak pernah merasa putus asa ketika Allah memberikan perintah untuk menyebarkan agama. Kisah lain menceritakan bahwa Nabi Idris juga dikenal dengan sosok yang tidak pernah merasa takut ketika harus menghadapi umatnya yang kafir. Karena itulah gelar singa Allah disematkan kepada beliau. Menurut beberapa literatur, Nabi Idris dikenal dengan sosok pemaaf dan jauh dari kata sombong. Nabi Idris juga dikenal tak pernah henti beribadah siang dan malam sampai orang lain kesulitan UTK menggambarkan giatnya ibadah Nabi Idris. Bahkan malaikat maut Israel pun rindu ingin bertemu dengan Nabi Idris. Suatu saat, malaikat maut meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi Nabi Idris. Maka malaikat maut pun menemui Nabi Idris dalam bentuk manusia. Malaikat maut memberi salam kepada Nabi Idris dan duduk di sampingnya. Nabi Idris biasa puasa dahar. Ketika tiba waktu berbuka, maka ada malaikat yang membawakan makanan dari surga. Malaikat maut datang pada malam itu dengan membawa makanan dari surga. Nabi Idris berbuka dengan makan itu dan berkata kepada malaikat maut, "Engkau makanlah juga." Namun malaikat maut tidak memakannya. Kisah Nabi Idris lainnya yang tidak kalah dahsyat adalah saat suatu hari beliau ditugaskan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kaum keturunan Kabil, anak Nabi Adam yang durhaka. Karena kedurhakaannya, kaum Kabil dihukum Allah dengan musim kemarau panjang. Musim kemarau ini menimbulkan kekeringan di sawah dan sungai mereka. Mereka tidak lagi memiliki cadangan makanan, semuanya habis tak tersisa. Akhirnya Nabi Idris pun datang dan memohon doa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dan kekeringan hilang dari pemukiman kaum Kabil. Namun, keajaiban dan bantuan dari Nabi Idris ini tidak lantas menjadikan kaum Kabil taat pada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Idris. Nabi Idris tidak patah semangat dan tetap memperjuangkan agama Allah, sampai akhirnya beliau mampu mendakwahi kaum Kabil untuk taat pada ajaran Allah. Keteladanan Nabi Idris bahkan diabadikan dalam Al-Quran dan diberikan tempat yang tinggi oleh Allah. Ini tertuang dalam surat Maryam ayat 56, yang artinya, "Dan ceritakanlah, Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi." Demikian kisah Nabi Idris yang semoga bisa kita teladani segala kebaikannya.